Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan pembekalan farmasi di apotik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, proses perencanaan itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada persiapan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun rencana. Kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, yaitu yang pertama, perlu dipastikan kembali komunitas yang akan disusun perencanaannya. Kedua, perlu disusun daftar spesifik mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang akan direncanakan termasuk di dalamnya kombinasi antara obat, generik, dan bermerek. Yang ketiga, perencanaan perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan mengonsumsi periode pengadaan pengoptimasi safety stock dan memperhitungkan lead time. Yang B, pengumpulan data yang dibutuhkan antara lain penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP pasien periode sebelumnya atau data konsumsi, sisa stok, dan data morbiditas. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman. Selanjutnya yang C, yaitu penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang direncanakan menggunakan metode perhitungan kebutuhan. Yang D, evaluasi perencanaan. Yang E, revisi rencana kebutuhan obat jika perlu. Baiklah, selanjutnya adalah pemesanan obat di apotik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pemesanan. Nah, pemesanan itu merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pemesanan merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Dalam hal pemesanan di apotik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah sediaan farmasi itu diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin. Yang kedua, alat kesehatan dan BMHP itu diperoleh dari penyaluran alat kesehatan atau PAK yang memiliki izin. Yang ketiga, terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dibeli. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu. Yang kelima, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP itu mudah ditelusuri. Dan yang terakhir adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada regulasi untuk pemesanan, di mana pemesanan sediaan farmasi dilaksanakan berdasarkan surat pemesanan yang ditandatangani oleh apoteker yang sudah mempunyai SIA dengan mencantumkan nomor SIPA-nya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1. Surat pemesanan dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili atau fotokopi. Satu rangkap surat pemesanan diserahkan kepada distributor dan satu rangkap lagi sebagai arsip pemesanan. Apabila surat pemesanan tidak bisa dilayani baik sebagian ataupun seluruhnya, maka apotek harus meminta surat penolakan pemesanan dari pemasok. Dan surat pemesanan narkotik hanya dapat diperoleh dari PT Kimia Farma, Trading dan Distribution. Nah, sebelum itu, apoteker perlu melakukan pemantauan terhadap status pemesanan sediaan farmasi yang telah dibuat. Pemantauan itu bertujuan untuk yang pertama, mempercepat pengiriman sehingga efisien dan dapat ditingkatkan mutunya. Kedua, pemantauan dapat dilakukan berdasarkan sistem FEN. Ketiga, petugas apotek memantau status pemesanan secara berkala. Keempat, pemantauan dan evaluasi pemesanan harus dilakukan dengan memperhatikan yang pertama nama obat, yang kedua satuan kemasan, yang ketiga jumlah obat yang diadakan, yang keempat, obat yang sudah diterima, dan yang kelima, obat yang belum diterima. Selanjutnya yaitu tahap penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera pada surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, pemeriksaan itu dapat dilakukan meliputi pertama, kondisi kemasan termasuk segel, label, atau penandaan dalam keadaan baik.
Yang kedua, kesesuaian nama, bentuk, kekuatan sediaan obat, isi kemasan antara arsip surat pesanan dengan obat yang diterima. Yang ketiga, kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian atau surat pengiriman barang SPB yang meliputi kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama obat, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan obat, dan isi kemasan. Yang B, nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi yang diterima tidak sesuai dengan pemesanan seperti nama, kekuatan sediaan farmasi, jumlah atau kondisi kemasan dan fisik tidak baik, maka sediaan farmasi harus segera dikembalikan pada saat penerimaan. Jika pada hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai dengan kondisi kemasan baik, maka apoteker atau tenaga kefarmasian yang mendapat delegasi wajib menandatangani faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA atau SIPTTK, dan stempel sarana. Selanjutnya terdapat aspek penyimpanan. Penyimpanan secara umum adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan pembekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Tujuan dari penyimpanan sendiri adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, serta menjaga ketersediaan dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Aspek umum dalam penyimpanan terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama adalah tersedia rak atau lemari dalam jumlah cukup untuk memuat sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMKP. Yang kedua adalah jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dan langit-langit minimal 50 cm. Yang ketiga adalah langit-langit tidak boleh berpori-pori dan tidak boleh bocor. Kemudian ruangan harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu. Yang kelima, tersedia sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius. Yang keenam, lokasi bebas banjir, kemudian tersedia lemari pendingin untuk menyimpan obat tertentu. Kemudian tersedia alat pembantu suhu ruangan dan lemari pendingin. Yang terakhir adalah kerapihan dan kebersihan ruang penyimpanan. Untuk aspek khusus dalam penyimpanan dilanjutkan oleh rekan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama itu yaitu obat Red Alert. Nah, obat ini merupakan obat yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan terjadinya kesalahan yang serius dan resiko tinggi, menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Nah, obat yang perlu diwaspadai terdiri dari 3, obat resiko tinggi, kemudian obat dengan norum, dan elektrolit konsentrat. Untuk obat yang resiko tinggi, yaitu obat yang terjadi apabila terjadi kesalahan di dalamnya dalam mengonsumsi, dalam penggunaan, itu dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan yang fatal. Nah, seperti insulin, antidiabetik, atau obat kemoterapeutik. Yang kedua, obat dengan nama, kemasan, label, kemudian tampak fisik dari luar, dan penyebutan yang hampir sama. Nah, biasanya untuk penyimpanan obat-obat tersebut saling tidak berdekatan. Untuk apa? Agar tidak terjadinya kesalahan pengambilan obat. Kemudian, obat tersebut disimpan dalam penyimpanan yang lain, mudah dijangkau, dan tidak harus terkunci. Kemudian, untuk elektrolit konsentrat seperti natrium klorida dengan konsentrasi yang lebih dari 0,9% atau konsentrasi yang tinggi, itu biasanya diberi label khusus, sehingga petugas juga menghindari kesalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua untuk obat narkotika, psikotropika, dan perkusor farmasi. Nah, tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan perkusor farmasi ini harus mampu menjaga keamanan, khasiat, mutu, dan dilarang digunakan untuk penyimpanan selain barang. Jadi dalam penyimpanan itu hanya obat-obat tersebut di dalamnya. Selanjutnya akan Nah, selanjutnya adalah faktor pembelian obat di apotek. Nah, sebelum kita masuki apa-apa aja yang diperlukan dalam faktur itu sendiri adalah sebuah cek tagihan yang menjadi sebuah bukti tertulis dari pelayanan farmasi tentang tentang daftar obat yang akan kita beli. Nah, faktur juga merupakan dokumen yang dapat membuktikan bahwa ada suatu transaksi
yang sudah terjadi serta bisa digunakan saat seseorang akuntan membuat laporan keuangan. Nah, faktur pembelian dan penjualan. Faktur pembelian merupakan invoice yang diterima konsumen maupun PKP atau pengusaha kena pajak yang berasal dari penjual di mana barang tersebut adalah BKP atau JKP atau barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, faktur sendiri memiliki manfaat, yaitu yang pertama, faktur pembelian akan menjadi dokumen yang dapat menunjukkan persediaan barang yang sesudah pembelian dilakukan. Nah, juga faktur pembelian juga menjadi dokumen yang sah dalam catatan dalam pembukuan. Nah, ada juga perbedaan faktur penjualan dan pembelian. Nah, faktur pembelian merupakan dokumen komersial untuk semua pemesanan oleh pembeli, sedangkan faktur penjualan diberikan oleh vendor, supplier, pembeli ketika barang dikirimkan. Juga faktur pembelian adalah dokumen lengkap ketika pengiriman barang dilakukan, atau juga faktur pembelian merupakan faktur penjualan yang telah diterima oleh pembeli, dan juga faktur pembelian merupakan bukti eksternal, sedangkan faktur penjualan merupakan bukti internal. Nah, dari contoh faktur yang telah kami jabarkan di poster, dapat kita lihat bahwa di dalam faktur penjualan obat yang dapat tertera selayaknya berisi alamat apotik, nama apotik, surat izin apotik, nomor telepon, email, website yang apotik miliki. Selanjutnya juga harus tertulis nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon aktif pembeli. Juga tak lupa terdapat nama kasir yang melakukan transaksi, tanggal pembelian, nomor faktur, dan metode pembayaran. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terkait harga neto apotik. Nah, harga neto apotik itu apa? Harga neto apotik ini biasa disingkat dengan HNA, di mana HNA adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dari pedagang besar farmasi atau PBF kepada apotik, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik. Nah, untuk menghitung HNA itu rumusnya HJP, harga jual pabrik ditambah biaya distribusi. Contoh-contoh HNA ini ada yang pertama itu HNA dari Mucohexin itu jumlahnya 37.000, HNA Dextrin 319.000, HNA Tremenza itu 81.500, HNA Primodex itu 2.900 per botol. Nah, ini merupakan contoh HNA dapat dilihat dalam tabel. Untuk pirosikam itu harganya 151 per kapsul. Untuk vitamin B kompleks itu Rp587 per tablet. Dan Captopril itu Rp64 per tablet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa itu PPN? PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen sampai ke konsumen. Pada awalnya, pengenaan PPN obat didasarkan atas pengenaan terhadap instalasi farmasi dan apotek. Pada instalasi farmasi tidak dikenakan PPN, sedangkan apotek dikenakan PPN. Oleh karena itu, beberapa apotek mengambil keuntungan dengan mengubah nama apotek menjadi instalasi farmasi. Karena permasalahan tersebut, dikeluarkanlah ketentuan yang mengatur tentang PPN obat. Pengenaan PPN obat kembali diubah seiring dengan berjalannya waktu, yaitu pengenaan PPN obat atas rawat jalan dan pengenaan PPN obat atas rawat inap. Penyerahan obat kepada pasien rawat jalan terutang PPN, sedangkan penyerahan obat kepada pasien rawat inap tidak terutang PPN karena penyerahan obat kepada pasien rawat inap merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit. Untuk apotik, kalau pasien rawat jalan dikenakan PPN 10%, yang merupakan pajak keluaran, sedang untuk pajak masukan dapat dikreditkan semuanya. Sedang untuk rawat inap, kalau obat yang dibeli sudah masuk dalam biaya pengobatan, yang berarti semua biaya dijadikan satu saat penagihan. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Penghitungan dapat dirumuskan sebagai PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. Yang sebagai contohnya, PKPA menjual tunai barang yang dikenakan pajak seharga 25 juta. Maka PPN yang terutang yaitu PPN-nya tadi 10% dikalikan dengan 25 juta.
Nah, jadi PPN-nya itu sebesar 2.500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada yang namanya harga jual apotek atau HJA, adalah harga jual obat yang akan ditawarkan dari apotek kepada konsumen. Ketika menjual obat kepada konsumen, penjual bisa menggunakan HJA ini, sedangkan harga neto kan harga awal yang bisa disebut dengan modal yang dikeluarkan oleh apotek untuk membeli obat ke produsen ataupun distributor resmi. Bisa kita lihat di samping ini ada 3 jenis rumus HJA. Yang pertama itu harga neto dikali PPN 10% dan dikali margin keuntungan. Yang kedua, harga neto kali margin keuntungan ditambahkan jasa peresep. Ini tuh untuk obat-obatan apotek yang diracik oleh apoteker. Sedangkan HJA yang ketiga itu harga neto kali margin keuntungan, di mana harga netonya sudah dihitung dari PPN 10%. Margin keuntungan itu adalah besar keuntungan yang diinginkan. Hal ini bisa ditentukan oleh pemilik apotek. Untuk kisaran besar margin adalah 25% atau 30%. Kemudian ada PPN 10% yang memang menjadi pajak wajib proses transaksi dari produsen hingga ke konsumen. Tapi untuk obat yang harus diracik harus lebih dahulu oleh apoteker, HJA-nya akan ditambah dengan jasa peracikan. Untuk menentukan harga jasa apoteker biasanya tergantung tingkat kerumitan peracikan obat dan apoteker. Dari rumus tersebut diketahui bahwa terdapat juga PPN yang harus dijumlahkan. PPN merupakan kebijakan dari pemerintah untuk semua barang yang beredar di produsen ke distributor dan harus ditambahkan nilainya. Pajak yang tercantum yang digunakan biasanya itu 10%. Meski sebagai pemilik usaha apoteker tidak ingin mengalami kerugian, namun mematok harga jual obat melebihi margin keuntungan 1,25 sampai 1,3 juga tidak dibenarkan. Karena ini, apotek tidak hanya berfokus pada bisnis, tapi juga pelayanan pengobatan kepada pasien. Terlebih adanya aturan tentang harga eceran tertinggi yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Berikut adalah contoh kasus yang dapat kita lihat, di mana PBF Aseval membawa obat dari gudang PBF ke apotek. Dapat kita lihat dari pembahasannya dengan HNA lansoprazol 60.000 per box yang berisi 100 tablet, berarti terdapat 600 per tablet dengan profit margin keuntungannya 20%. Dan kita dapatkan hasil HJA paling maksimum itu 79.200 per box. Baiklah, teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.